Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah titik di Garut mengalami bencana pergerakan tanah. Gagal nyalip hingga terlibat adu banteng sepeda motor, 1 pengendara tewas. Kami juga punya referensi wisata asik buat anak-anak Anda saat liburan, menikmati aneka permainan tradisional hingga berseluncur di sungai. Ratusan warga Arjasari di Kabupaten Bandung harus mengungsi di tenda dan lokasi aman akibat longsor. Sementara pemerintah Provinsi Jabar memutuskan penghentian izin proyek pembangunan rumah karena disinyalir alih fungsi lahan jadi pemicu banjir dan longsor. Sekitar 300 warga Kampung Condong, Kecamatan Arjasari sudah 4 hari berada di lokasi pengungsian. Mereka terpaksa tinggal di posko tenda darurat ataupun rumah kerabat yang lokasinya aman dari longsor. Mereka mengungsi karena rumah mereka rusak diterjang longsor. Tercatat ada 6 unit rumah yang rusak dan rata dengan tanah. Sementara sisanya mengalami rusak ringan dan terancam longsor. Akibatnya sebanyak 300 jiwa harus diungsikan. Saat ini para pengungsi pun menerima bantuan logistik. Seperti ini seperti sekarang. Tidurnya di mana? Apa? Tidur di sini. sini berapa orang sih Bu di sini? Banyak satu kampung. Lebih dari 50 kakak. Selimut ya buat anak-anak kecil ya. Buat anak-anak, jaket. Obat-obatan gitu. Obat-obatan Udah ada ya. Trauma. Kalau lihat ke sana mah besar banget. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevakuasi bencana banjir dan longsor di wilayah Bandung Raya akibat alih fungsi lahan di wilayah hulu. Pemerintah juga mengeluarkan surat keputusan bagi kepala daerah di Bandung Raya untuk menyetop izin proyek pembangunan rumah atau bangunan lainnya di area hulu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Selain longsor, dalam beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Bandung diterjang banjir luapan Sungai Citarum yang merendam lebih dari 10.000 unit rumah. Sebanyak 32.000 jiwa terdampak banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tabrakan adu banteng 2 motor terjadi di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor. Kerasnya benturan mengakibatkan salah satu pengendara yang merupakan seorang remaja wanita tewas di lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan terjadinya insiden tabrakan adu kambing 2 sepeda motor di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor Minggu sore. Peristiwa terjadi saat salah satu motor hendak menyalip. Sepeda motor yang dikendarai remaja putri melaju dalam kecepatan tinggi. Hilang kendali dan terjatuh saat menyalip mobil pick-up yang berhenti di depannya. Naas saat mengambil jalur kanan, melaju motor lain dari arah berlawanan. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat salah satu pengendara yang merupakan seorang remaja wanita terluka parah di kepala dan tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara pengendara lainnya mengalami luka. Saya lagi posisi nyalip, korban ngebut, tapi di depan korban ada mobil pickup berhenti. Ini banyak. Untuk korbannya itu dari arah mana? Dari arah berlawanan, saya dari arah Jonggol. Oh, sempat bersenggolan atau gimana? Senggolan. Senggolan. Saya juga jatuh. Senggol sama senggol jatuh. Cuma dia jatuh di depan ada mobil pickup. Tapi sempat membentur mobil pickup nggak? Nggak apa, karena saya posisinya jatuh. Oh, udah jatuh juga. Sama-sama jatuh. Tapi untuk mobil pickupnya sendiri kemana? Mobil pickup sempat keluar, supaya keluar.
ngelihat korban berdarah, dia pergi. Jenazah dievakuasi ke RSUD RH Satibi Cilengsi. 2 motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang bocah berusia 7 tahun di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor tenggelam setelah terbawa arus saluran air di kawasan Situ Rawajejet. Warga berupaya untuk menyelamatkan nyawa bocah ini dengan dibawa ke puskesmas namun tidak tertolong. Warga Situ Rawajejet di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor berupaya mencari bocah Arhan Alkiano, bocah 7 tahun yang tenggelam terbawa arus saluran air pada Minggu sore. Dari video amatir terlihat warga menyisir tepian rawa dan menceburkan diri ke perairan untuk menemukan korban. Setelah sekitar 30 menit, korban ditemukan sekitar 15 meter dari titik awal berenang di dasar rawa dengan kedalaman sekitar 2 meter. Peristiwa bermula saat korban bersama teman-temannya bermain dan berenang di tepi Situ Rawajejet. Menurut keterangan warga, anak-anak tersebut sudah sempat ditegur pengelola agar tidak berenang karena sangat membahayakan. Sempat kembali naik ke daratan, namun mereka kembali turun untuk berenang hanya beberapa saat kemudian. Sekitar 30 menit berlalu, pengelola Situ Rawajejet mendapat laporan bahwa salah satu anak hilang dan diduga terseret arus saluran pembuangan air. Anak kecil itu pada main air hujan sebenarnya. Jadi mereka itu menyempatkan untuk berenang di sini, mungkin menyempatkan emang kebiasaan mereka berenang di sini, cuman udah sering dilarang sama orang tua, sama orang lingkungan sekitar juga gitu. Jenazah Arkan Alkiano langsung dievakuasi ke Puskesmas Kelapa Nunggal, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Warga diimbau untuk lebih ketat mengawasi anak-anak saat beraktivitas di area rawa. Pengelola Situ Rawajejet juga berharap adanya pos pantau papan peringatan larangan berenang serta pembuatan pagar pembatas demi mencegah korban selanjutnya. Peristiwa tenggelam di Situ Rawajejet sendiri telah terjadi 3 kali dan menelan korban jiwa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Mayat perempuan ditemukan dalam kondisi tangan terikat tergeletak di pinggir jalan Narogong, Kabupaten Bogor. Diduga kuat perempuan ini korban pembunuhan karena sebelumnya terlihat seorang pria membawa jasad korban ke lokasi dengan menggunakan motor. Penemuan mayat wanita ini menggemparkan warga Kampung Kedep pada Minggu malam. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya Narogong, tepat di samping sebuah angkutan umum yang terparkir. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Tangannya terikat dan tubuhnya masih memakai jas hujan plastik. Saat korban ditemukan, kawasan tersebut diguyur hujan deras sehingga situasi di sekitar lokasi cukup sepi. Mayat pertama kali diketahui warga yang kebetulan melintas. Setelah dicek, korban dalam posisi telungkup dan tangannya terikat, sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dari keterangan warga, sebelum ditemukan terlihat seorang pria membawa korban dengan sepeda motor. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit. Perempuan. Pak, itu kan tangannya terikat, Pak. Ada indikasi pembunuhan di luar sini nggak sih, Pak? Infonya? Kemungkinan karena yang saya tahu setelah ada dari pihak kepolisian, mayatnya dibalikin ternyata tangannya memang terikat. Kemungkinan memang di luar, kemungkinan ya. Tapi Pak, di sebelah korban ada kendaraan apa-apa gitu? Enggak ada, memang ada kendaraan angkot juga memang lagi terparkir, biasa parkir di situ. Angkutan umum yang terparkir di samping korban dipastikan tidak terkait dengan peristiwa tewasnya korban. Di sekitar korban juga tidak ditemukan barang atau kendaraan lain yang mengindikasikan kejadian kriminal di tempat itu. Hingga kini belum ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga. Polisi menduga korban bukan warga setempat dan masih menyelidiki identitas korban. Kasus ini saat ini ditangani Polsek Gunung Putri bersama Polres Bogor yang masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku serta motif di balik kematian korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, memainkan permainan tradisional bisa jadi pilihan mengisi liburan buah hati Anda. Di Subang ada tempat wisata namanya Kampung Ikan. Di sini pengunjung bisa menikmati aneka permainan tradisional seperti kincir bambu, roda bambu, egrang, hingga berseluncur di sungai dengan menggunakan ban bekas.
Kegembiraan terpancar dari sejumlah anak-anak yang asik dengan permainan tradisional di Taman Bambu yang berada di wisata Kampung Ikan Lembah Tanjung di Kecamatan Tanjung Siang, Subang. Tersedia ragam permainan tradisional seperti kincir angin dari bambu, enggrang, bakiak, roda putar hingga jungkat-jungkit. Permainan tradisional sengaja dihadirkan demi melestarikan permainan kepada Gen Z dan Gen Alpha. Mereka melepaskan ketergantungan mereka kepada gadget. Untuk mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak, biar anak-anak teh tahu gitulah. Sekarang kan susah ya di zaman sekarang mah gitu. Ini ada permainan tradisional. Kita siapin permainan tradisional kayak egrang, terus kincir dari bambu, terus bakiak. Itu untuk kembali mengingatkan anak-anak sekarang atau mengenalkannya bahwa dulu itu permainan tradisional itu seperti ini. Intinya buat pengalihan supaya anak-anak tidak main gadget terus, belajar permainan tradisional gitu. Ini Selain permainan tradisional, pengunjung juga dapat menikmati camping ground di tengah sawah dengan panorama pegunungan dan hamparan sawah yang indah. Bahkan pengunjung juga bisa berpetualang dengan menyusuri sungai kecil menggunakan ban bekas. Ya, enak juga tempatnya, kamar mandinya, pokoknya enak aja ininya suasananya. Apa sih Bu yang dinikmati di sini apa aja? Banyak sih, ada sungai, ada ikan, ada terapi-terapi ya, ada kolam renang juga buat cucu terutama dia suka renang. Untuk menikmati wisata ini, pengelola memberikan beragam paket pilihan seperti outbound, wisata edukasi, camping di zona Arpenas, Borneo zona ikan nila, hingga paket pondokan dengan harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000. Di setiap tenda juga tersedia kasur, bantal, selimut, alat mandi, dan instalasi listrik. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.